Pada tahun 1930-an Kekaisaran Jepang melakukan kekejaman di seluruh Asia, seperti pemerkosaan Nanking. Kejahatan di Jerman seperti pengujian kesehatan terhadap manusia yang dilakukan di kamp konsentrasi cenderung mendapat lebih banyak perhatian dibandingkan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jepang, karena lebih banyak penelitian telah dilakukan dan semakin banyak sejarawan yang meluangkan waktu untuk melihat ke belakang dan mempelajari tindakan mengerikan ini. Namun, Jepang juga berperan dalam pengujian kesehatan manusia dalam proyek rahasia yang disebut Unit 731. Dimulai pada tahun 1937, Unit 731, yang berlokasi di Harbin, Tiongkok, diciptakan dengan niat yang sah oleh pemerintah Jepang. Dimulai sebagai lembaga yang mempromosikan kesehatan masyarakat, Unit 731 dimaksudkan untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi tentara Jepang, seperti mempelajari lebih lanjut tentang cara tubuh manusia dapat menahan rasa lapar dan haus serta melawan penyakit. Eksperimen awal dilakukan pada sukarelawan yang telah menandatangani surat pernyataan persetujuan, memberikan izin kepada personel. Namun, ketika perang semakin intensif, mereka mengubah metode mereka. Meskipun Perjanjian Jenewa tahun 1925 telah melarang penggunaan senjata biologis atau kimia dalam peperangan, Jepang tetap ingin mempersiapkan diri menghadapi jenis peperangan tersebut. Karena jenis eksperimen ini biasanya tidak dilakukan secara sukarela oleh kebanyakan orang, Jepang memutuskan untuk menggunakan tawanan perang sebagai subjek uji mereka. Korban Unit 731 sebagian besar adalah warga Tiongkok dan Rusia, serta beberapa warga Mongolia dan Korea. Pemimpin unit tersebut adalah Letnan Jenderal Shiroishi, bersama ilmuwan lain yang direkrutnya. Mereka bereksperimen dengan menginfeksi subjek uji dengan berbagai jenis penyakit untuk melihat bagaimana tubuh mereka merespons patogen. Ketika Jepang menghancurkan sebagian besar catatan unit tersebut pada akhir perang, hanya sedikit yang diketahui tentang ilmuwan yang bekerja di sana. Dengan menggunakan subjek uji, para ilmuwan menyuntikkan kuman yang berbeda untuk melihat bagaimana mereka bereaksi satu sama lain dalam tubuh manusia, dalam upaya menciptakan penyakit baru. Menyebut korbannya sebagai maturas, atau batang kayu, para ilmuwan Jepang akan melakukan berbagai jenis prosedur, seperti pembedahan makhluk hidup. Pada korban yang masih hidup, tikus yang terinfeksi penyakit pes dilepaskan ke tubuh korban, dengan tujuan untuk menulari subjek agar dapat dipelajari. Unit 731 adalah tempat penyiksaan yang, dalam benak banyak pekerja Unit 731, merupakan suatu keharusan untuk memenangkan perang. Para ilmuwan di Unit 731 juga bereksperimen pada subjek uji mereka melalui kehamilan dan pemerkosaan. Narapidana laki-laki yang terinfeksi sifilis akan disuruh memperkosa narapidana perempuan dan juga narapidana laki-laki untuk melihat bagaimana sifilis menyebar di dalam tubuh. Wanita dihamili secara tidak sengaja dan kemudian dilakukan percobaan terhadap mereka untuk melihat bagaimana hal tersebut berdampak pada ibu dan juga janinnya. Terkadang sang ibu akan menjalani pembedahan untuk melihat perkembangan janinnya. Setelah jelas bahwa Jepang akan kalah perang, para pekerja unit menghancurkan sebagian besar bukti eksperimen tersebut. Setelah Jepang menyerah secara resmi pada bulan Agustus tahun 1945, Unit 731 secara resmi dihentikan. Pemerintah Jepang tidak mengakui kesalahan yang dilakukan oleh Unit 731 hingga saat ini. Pemerintah tidak mengakui kekejaman tersebut sampai tahun 1988, dan bahkan pada saat itu, mereka tidak meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Proyek ini sangat rahasia dan banyak bukti telah dimusnahkan. Selain itu, pejabat pemerintah yang mengetahui apa yang terjadi di Unit 731 tidak memberitahukan pengetahuannya kepada publik. Karena kurangnya pengakuan ini, pemerintah Tiongkok mengambil tindakan sendiri untuk menyebarkan kesadaran akan kekejaman tersebut. Pada tahun 1982, mereka mendirikan museum di tempat yang sama di mana Unit 731 beroperasi pada masa perang. Berbeda dengan beberapa dokter Nazi yang melakukan eksperimen terhadap tahanan dan narapidana kamp konsentrasi, tidak satupun dari mereka yang terlibat dalam eksperimen di Unit 731 pernah dihukum atas kejahatan mereka. Sebaliknya, setelah perang berakhir,
banyak yang masuk kembali ke masyarakat dan memiliki karir yang sangat sukses di bidangnya. Pasukan Amerika, terutama Jenderal Douglas MacArthur, memutuskan untuk tidak mengadili pekerja Unit 731. MacArthur memberikan kekebalan kepada mereka yang terlibat sebagai imbalan atas informasi yang mereka kumpulkan saat melakukan eksperimen. Dia percaya bahwa melakukan uji coba terhadap orang-orang ini akan menghalangi orang Amerika menerima informasi medis yang telah didokumentasikan dari eksperimen ini. Karena keputusan ini, keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh mengerikan masa itu.